Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati, NPM 194010-2015. Jadi di sini saya akan memberitahukan atau memberikan tutorial bagaimana cara pengoperasian aplikasi Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi yang populer digunakan dalam manajemen referensi, sehingga berbagai referensi yang kita miliki seperti jurnal, buku, ataupun sumber lainnya dapat dikelola dengan baik. Nah, di sini mengapa kita menggunakan Mendeley sementara di luar sana itu masih banyak software yang lain yang mempunyai fungsi yang sama mirip dengan Mendeley. Nah, karena Mendeley ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, Mendeley ini gratis. Jadi kita itu dapat mengakses atau mendownloadnya dengan cara gratis. Kemudian Mendeley juga memiliki berbagai macam fitur yang berlimpah dan juga dapat kita akses secara web saja. Jadi Mendeley ini memiliki dua model. Yang pertama itu ada model desktop, dan yang kedua ada yang dalam bentuk web. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara pengoperasian Mendeley. Hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke laman web, lalu ketikkan Mendeley. Kita searching saja di sini. Lalu kita klik yang Mendeley Reference Manager. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih menu create akun yang paling kanan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita masukkan di sini email kita. Saya ketikkan di sini email saya. Setelah itu klik continue. Oke. Setelah itu kita di sini masukkan nama kita ya. Nah, lalu buat masukkan password. Lalu kita klik di sini register. Oke, jadi setelah muncul seperti ini tampilannya, kita klik. Nah, kemudian setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita bisa lihat kan di sini ada current role dan ini satunya field of study. Kita klik yang pertama yang current role itu kita pilih yang student. Lalu kita yang di bawahnya di sini kita klik yang agriculture and biologic. Jadi kita klik continue. Oke, sekarang kita sudah memiliki akun Mendeley. Selanjutnya kita harus mendownload Mendeley. Kita klik download Mendeley Reference Manager. Kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik saja yang download Mendeley Desktop for Windows, karena di sini laptop saya pakai Windows. Nah, langsung saya buka di sini ya, karena sudah ada Mendeley-nya di sini sudah terdownload, jadi langsung dibuka saja. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, di sini sudah ada Mendeley Desktop. Jadi setelah terdownload, kita klik saja untuk menginstal terlebih dahulu aplikasinya sebelum digunakan. Lalu klik I agree, kemudian next. Setelah itu install. Nah, di sini kita tunggu sampai proses installnya itu selesai. Setelah itu kita klik finish. Nah, di sini bisa kita lihat kalau aplikasinya sudah terinstall, lalu kita buka saja aplikasinya. Nah, kemudian kita masukkan email kita yang tadi ya untuk login.
Kemudian setelah itu masukkan juga passwordnya. Sini saya ketikkan password saya, lalu sign in. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tampilan utama dari Mendeley Desktop. Di bagian kiri, ini kita bisa melihat tampilan seluruh folder, baik seluruh referensi yang kita miliki atau yang telah kita klasifikasikan dalam folder-folder tersendiri. Kemudian di bagian panel tengah, ini rincian referensi yang kita miliki, dan di panel sebelah kanan adalah detail informasi mengenai masing-masing referensi, atau bisa kita sebut metadatanya. Oke, sekarang kita akan ke tahap membuat library atau perpustakaan. Jadi bisa dilihat di perpustakaan ini masih kosong. Artinya belum ada referensi yang kita masukkan ke dalam. Sekarang kita akan memasukkan beberapa referensi itu. Di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada cara sederhana atau cara yang susah atau yang panjang. Di sini saya akan fokuskan untuk menggunakan cara yang mudah. Nah, untuk memasukkan referensi, kita bisa manfaatkan tools pada bagian kiri. Nah, lebih tepatnya kita akan menggunakan tools yang add pada di sebelah kiri. Setelah kita klik, di sini kita bisa lihat ada 4 cara, yaitu ada add files, lalu add folder, which folder, kemudian add entry manually. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan satu persatu referensi kita dengan menggunakan tool add yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, kita akan menggunakan add file. Kita klik, kemudian kita akan pilih salah satu jurnal yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya cari, saya klik yang ini, lalu kita open. Nah, otomatis di sini referensi kita akan masuk ke dalam panel tengah ini, dan otomatis juga akan terbagi informasi penulis, judul, tahun dipublikasikan artikel ini, lalu dipublikasikan di jurnal mana, dan dimasukkan ke dalam Mendeley ini jam berapa. Selanjutnya kita bisa klik, lalu kita bisa lihat di samping kanannya ini ada kelihatan semua metadatanya ya. Di sini keterangannya juga sudah jelas. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua. Kita akan memasukkan referensi dalam perpustakaan kita dengan cara klik add, lalu kita pilih add folder. Nah, setelah itu cari folder yang dimana di dalamnya terdapat referensi yang ingin kita masukkan. Di sini saya cari. Nah, saya akan klik di dalam sini. Oke, saya oke. Nah, di sini bisa terlihat dari satu referensi sekarang sudah terdapat beberapa tulisan di dalam perpustakaan kita ini. Nah, itu cara yang kedua. Sekarang kita mau coba cara yang ketiga, klik kiri lalu watch folder. Nah, kemudian cari folder di mana referensi kita terdapat. Nah, di sini saya akan klik yang ini. Setelah itu langsung saya okekan saja. Nah, oke, kita bisa lihat ya di sini sudah ada berbagai referensi lainnya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan cara yang keempat. Nah, kita add dulu, lalu kita pilih add entry manually. Kemudian kita siapkan jurnal mana yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan
satu jurnal ya, kita bisa buka. Ini jurnal. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada autorsnya ya. Nah, di sini bisa dilihat ada last name, berarti nama terakhirnya. Kita lihat ke jurnalnya, di sini bisa kita copy saja seperti ini. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita masukkan saja yang kita copy tadi namanya. Oke, bisa dilihat di sini sudah secara otomatis tertulis last name lalu first name-nya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kemudian selanjutnya kita masukkan di sini nama jurnalnya. Kita bisa copy lagi seperti tadi nama jurnalnya. Kita cari dulu ya. Nah, ini bisa saya copy langsung, kemudian kembali. Setelah itu kita paste. Selanjutnya ini ada tahunnya, lalu ada volume, terus halamannya. Di sini kita cari ya, tahun jurnalnya dipublikasikan. Kemudian setelah itu kita ketikkan 2013. Kemudian kita lihat halamannya. Setelah itu kembali lagi lalu ketikkan halaman 1 sampai 13. Save. Oke. Nah, ini sudah masuk, namun metadatanya di sini belum lengkap seperti pada saat kita import langsung. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan cara yang lebih simpel, kita kecilkan. Kemudian setelah itu kita pilih di sini beberapa jurnal, lalu kita blok, kemudian langsung kita tarik saja ke dalam sini. Oke, kita blok dulu. Nah, cara seperti ini biasanya disebut drag and drop paper. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat akun Mendeley, kemudian bagaimana cara membuat library, selanjutnya setelah kita memasukkan berbagai referensi di data Mendeley kita, selanjutnya kita akan ke tahap bagaimana cara mengelola referensi yang sudah ada di dalam database kita ini. Nah, di sini caranya itu yang pertama klik tools dan cek for duplikat. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada referensi yang terduplikat ya. Selanjutnya bisa juga kita melakukan pencarian secara cepat ya. Di sini kita bisa langsung cari saja, kita ketikkan pencemaran. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita cari pencemaran, kata yang ada pencemarannya akan muncul ya. Selanjutnya di sini kita ingin membaca salah satu referensi pada database kita. Dari database yang muncul ini kita bisa juga melakukan highlighting atau kita bisa menandai mana dari bagian bacaan ini yang penting yang kita bisa gunakan sebagai referensi. Caranya dengan memblok kalimat yang ingin kita highlight, kemudian klik highlight. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, saya ingin menandai catatan yang penting dengan memberikan not. Di sini caranya sama saja dengan yang tadi. Kita blok saja kalimat yang kita anggap penting. Kemudian di sini kita tekan not. Kemudian kita ketik di sini apa yang akan menjadi catatan kita di sini. Jadi di sini saya akan memberikan nama penting banget. Setelah itu bisa kita close saja. Kemudian fitur lain yang bisa kita gunakan yaitu sync. Ini bisa mensinkronkan antara Mendeley di web dengan di desktop kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap organize file. Kemudian pilih create group untuk mengelompokkan referensi mana yang ingin kita kelompokkan menjadi satu. Nah, langsung saja di sini create akunnya. Di sini saya pilih, saya tuliskan pencemaran. Oke, setelah itu create grupnya saya tuliskan limbah. Selanjutnya kita ke dokumen. Nah, di sini saya pilih yang mana yang ingin dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang saya cari yaitu pencemaran. Di sini saya pilih yang ini, kemudian yang ini. Oke.
Kemudian saya masukkan ke dalam folder yang tadi pencemaran. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kelompok limbah saya pilih yang ini saja. Kita cari ya. Kemudian masukkan ke limbah. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi utama dari Mendeley dengan cara menyinkronkan dengan Microsoft Word. Kita klik Tools, kemudian Install, kemudian Yes. Oke, selanjutnya kita cek ke Microsoft Word seperti ini. Sudah di sini sudah tersinkron ya antara Mendeley dan Microsoft. Nah, di sini saya siapkan 2 paragraf. Nah, selanjutnya kita ingin memberikan rujukan referensi ataupun kita ingin membuat daftar pustaka. Misalnya di kalimat ini yang saya tandai yang berwarna kuning ini kita akan memberikan citasi. Caranya gampang saja, ada 2 cara. Yang pertama dengan ke reference, kemudian kita bisa masuk ke insert nya ataupun melalui Mendeley-nya langsung. Oke, yang pertama langsung letakkan kursor di akhir kalimat, kemudian kita insert citation. Nah, setelah muncul kotak dialog kita bisa masukkan nama penulis, nama jurnal atau apapun yang perlu kita masukkan. Di sini kita masukkan judulnya yang saya ingat tadi. Kita masukkan pencemaran. Saya pilih yang paling ini, yang kedua. Oke, setelah ini langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul namanya. Sekarang kita mencoba memasukkan dengan 2 artikel atau dengan 2 referensi. Nah, kita letakkan kursor di belakang kalimat, lalu berikan spasi. Kemudian kita klik insert citation, kemudian tulis nama jurnalnya lagi, pencemaran. Saya pilih yang di atas, yang pertama oke. Kemudian referensi yang kedua adalah pencemaran lagi. Oke, saya masukkan lagi. Lalu oke, di sini sudah ada 2 referensi yang bisa kita lihat. Yang pertama yang di atas 1, kemudian yang di bawah ada 2. Selanjutnya kita akan mencoba citasi dengan masuk ke Mendeley. Langsung saja di sini kita pilih menu reference, lalu klik insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, di sini muncul semua dokumennya. Kemudian di sini saya akan pilih yang ini. Kemudian kita klik tanda petik ini, langsung kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk ya referensinya. Nah, jadi kita bisa lihat rata-rata referensinya ada di akhir kalimat. Bagaimana jika ada yang kita ingin buat di awal kalimat? Menurut siapa? Terus kita cari, masuk ke menu reference, kemudian insert citation. Nah, kemudian kita ketikkan pencemaran, lalu kita oke kan. Nah, setelah itu kita kita pilih kita centang subphrase outer, lalu kita kan saja. Nah, di sini kita bisa lihat langsung muncul tahunnya di sini. Kemudian kita berikan nama yang tadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat daftar pustaka dari referensi-referensi yang sudah kita dapatkan ini. Di sini saya ketikkan saja daftar pustaka. Kemudian kita pilih insert bibliografi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat muncul semua referensi yang kita buat tadi. Kemudian di sini saya blok. Nah, di sini kita bisa pilih berbagai macam style. Nah, tuh. Jadi di sini saya pilih yang
menu apa. Oke, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan terhadap penggunaan Mendeley. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.